kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum Pak Guru mulai untuk kegiatan berikutnya, Pak Guru ingatkan ya untuk supaya tidak beradu suaranya gitu ya, yang jaraknya berdekatan, usahakan di mute ya, di mute gantian kalau mau membahas salamnya gitu ya, atau mau berbicara supaya tidak tidak beradu gitu ya. Siap ya? Baik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar, luar biasa. Ya, alhamdulillah. Baik, dan mudah-mudahan baik seterusnya ya. Baik. Ya. Untuk selanjutnya, sebelum kita berdoa, nanti Pak Guru ingin mengecek dulu kehadiran kalian gitu ya. Ini Pak Guru ingin tahu gitu ya, berapa orang sih yang nggak hadir hari ini gitu ya. Walaupun tadi ada yang izin ke Pak Guru, Pak, maaf saya tidak bisa mengikuti karena saya dalam perjalanan seperti itu, ada urusan keluarga, gitu ya. Baik, di sini berdasarkan kehadiran di Zoom, Pak Guru cek itu ada 22, alhamdulillah ya. Ada 22 orang yang hadir, dan mungkin ada juga beberapa teman di kalian itu yang sedang sakit gitu ya. Kita doakan semoga yang sakit itu diberikan kesembuhan, dan yang sedang ada urusan diberikan kelancaran. Dan kita yang sekarang ini mengikuti kegiatan, Torik mohon di mute ya. Ya, jadi yang di sekitar kalian ramai di mute ya, maaf ya. Mudah-mudahan yang sekarang hadir ini mendapatkan manfaat dari kegiatan kita kali ini. Baik, untuk semakin bermanfaatnya kegiatan ini, kita awali dengan kegiatan berdoa. Silahkan Ketua Kelas Dimas untuk memimpin berdoa rekan-rekannya. Ya, teman-teman semua, sebelum kita memulai pelajaran siang kali ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillah. Selesai. Terima kasih Dimas. Mudah-mudahan doa yang dipimpin oleh Dimas dan diikuti oleh kita semua membawakan berkah untuk kita semua. Amin. Baik, selanjutnya tentunya kalian di sini sudah siap ya untuk kegiatan pembelajaran hari ini gitu ya. Karena walaupun dalam kondisi yang panas ya. Ini kondisinya panas ya. Kalau di sini alhamdulillah panas cerah. Mudah-mudahan secerah hati kita semua gitu ya. Nah, tentunya kalian pasti masih ingat gitu kan dengan dengan materi yang minggu lalu yang pernah kita bahas gitu ya. Dan kegiatan pembelajaran minggu lalu itu luar biasa gitu ya, apresiasinya kalian diskusinya bagus gitu ya. Kemudian ada juga yang berdebat, Pak Guru lihat ada yang berdebat apalagi di kelompok 1 gitu ya, di kelompok 2, kelompok 3 gitu ya. Ini sebagai motivasi saja bahwa kegiatan diskusi kalian ini Pak Guru nilai gitu ya. Pak Guru nilai dan kelompok yang paling bagus diskusinya itu akan mendapatkan reward gitu, penghargaan berupa apa ya nanti, yang jelas bisa mengalahkan handphone hadiahnya gitu ya, bisa mengalahkan handphone
Itu nanti kapan Pak dikasihnya? Nanti ya setelah ada penggabungan nilai dari diskusi-diskusi kemarin digabungkan dengan diskusi sekarang. Yang kemarin sudah bagus, sekarang harus lebih bagus, gitu ya. Baik, itu sebagai motivasi di awal yang Pak Guru berikan untuk kalian agar kegiatan selanjutnya pada hari ini bisa tambah semangat. Bisa semangat? Mat, Oke, salam pramuka. Oke, siap. Semangat, semangat, semangat. Iya, bagus Anton, terima kasih. Baik, nih Pak Guru ingin memutarkan sebuah video gitu ya. Sebuah video, boleh izin share screen ya? ya Pak. Baik, Pak. Oke. Boleh, Pak. Share screen. Oke, muncul ya. Muncul, Pak. Muncul, Pak. Pak. Apa yang muncul? Poin. PowerPoint ya. Baik. Ya, sebelum Pak Guru memunculkan videonya, gitu kan, karena adalah tentang kehidupan ekonomi pada masa demokrasi liberal, gitu ya. Nah, Pak Guru ingin merefleksi sedikit lah kegiatan pembelajaran yang kemarin, gitu ya. Kegiatan pembelajaran yang kemarin yaitu halo, ada ya? Ada Pak. Ada, Pak. Ada. Pak, ada. Ya. Ingin review sedikit gitu ya dengan sebuah pertanyaan ya, kaitannya dengan materi yang lalu gitu kan, yaitu materi tentang sistem kepartaian dan pemilihan umum atau pemilu 1955. Ya, pertanyaannya mudah. Pak Guru hanya ingin mengetahui kalian masih menyimpan tidak gitu ya memori materi minggu yang lalu gitu ya. Nah, pertanyaannya Pak Guru ingin tahu nih, dari sekian kepala gitu ya, dari sekian kepala kira-kira yang masih ingat materi kemarin siapa gitu ya. Siap-siap ya. Esti jangan nunduk baik. Nah, gitu ya Esti. Nah, pertanyaannya begini. Pada materi minggu lalu, kita sudah membahas dan sudah memecahkan berbagai masalah gitu ya, kaitannya dengan sistem kepartaian dan pemilu 1955 gitu ya. Nah, gitu ya. Pertanyaannya adalah kalian udah tegang gitu ya. Jangan tegang, santai aja. Kita belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar. Yang tegang, santai aja ya. Jangan tegang. Pertanyaannya adalah sebutkan 4 partai politik yang menjadi pemenang dalam pemilu pertama tahun 1955. Siapa yang bisa di antara kalian? Ayo, ini mengetes ingatan memori kalian ya dari hasil pembahasan minggu lalu. Ayo, sebutkan 4 partai politik yang menjadi pemenang dalam pemilu
pertama tahun 1955. Saya Pak. Siapa Saya nih? Pak, saya. Saya Pak. Saya Pak, Mana? hei. Pak, Wes. Anton Rianto. Oh, Saya Pak. ya boleh berteriak boleh, tapi jangan pakai "euy" gitu ya. Ya. Oke, acungkan tangan boleh, di situ kalian punya raise hand, bisa angkat tangan gitu ya. Gitu ya. Oke, Anda. Iya, oke. Baik. Pak Guru, ada Alif, Farida, Dimas. Mana Anton nggak angkat tangan ya? Anton. Baik, Pak Guru akan menunjuk di antara kalian. Ya, Fitriani, silakan. Fitriani, silakan. Fitriani. Partai pemenang pada pemilu tahun 1955, yaitu yang pertama PNI, yang kedua Masyumi, yang ketiga NU, dan yang keempat PKI. Oke. Tahan dulu. Pak Guru ingin mengkonfirmasi kepada siapa tadi yang ngacung lagi? Alif. Ayo, coba Alif. Tadi Fitriani menjawab 4 itu ya, menyebutkan 4. Menurut kamu yang disampaikan oleh Fitriani itu betul atau tidak? Betul, Pak. Betul. Oke, tidak butuh 1 untuk konfirmasi, untuk pembanding harus ada 2. Gitu ya. 2 atau lebih. Oke, sebagai pembanding Iqbal. Silakan Bal, menurut kamu tadi yang disampaikan oleh Fitriani itu betul atau tidak? Betul, Pak. Betul ya? Coba sebutkan Betul. Bal, sebutkan kembali. PNI, ada PKI, ada NU, ada Masyumi. Oke, tepuk tangan luar biasa. Iya, Fitriani selamat. Nanti hadiahnya bisa diambil ke rumah Pak Guru. Iya. Baik, alhamdulillah. Berarti dapat disimpulkan kalian sudah mampu menguasai materi sebelumnya, gitu ya. Alhamdulillah. Berarti nanti nilai kalian bagus. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan kita pada materi kali ini ya. Izin share. Oke, baik. Ini ada sebuah video, ya. Ada sebuah video. Mohon nanti kalian amati informasi yang disampaikan oleh video ini apa, gitu ya. Suaranya ada. Ketimpangan ekonomi yang terus meningkat menjadi permasalahan pertumbuhan ekonomi nasional. Kini Indonesia menempati peringkat keempat di dunia dalam hal ketimpangan. Ketimpangan ekonomi yang terus meningkat menjadi permasalahan penting yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Kini Indonesia menempati peringkat keempat di dunia dalam hal ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi adalah salah satu dari 4 masalah ekonomi nasional yang dikemukakan 100 ekonom yang berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo pada Sarasehan yang diselenggarakan Desember 2016 lalu. Hasil dari pertemuan itu dirangkum dalam buku berjudul Menuju Ketangguhan Ekonomi, Sumbang Saran 100 Ekonom Indonesia yang diluncurkan di Menho Bursa Efek Indonesia Jakarta. Ketimpangan ekonomi diantaranya disebabkan pengembangan kualitas sumber daya manusia yang tidak merata di setiap daerah. Ini berimbas pada ranking Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Indonesia yang menempati ranking 113, berada jauh di bawah Malaysia dan Turki. Untuk memperbaiki kesenjangan itu adalah meningkatkan Human Development Index kita ya, terutama sumber daya manusia, karena kita melihat ada korelasi yang signifikan. Di sisi lain, pembangunan ekonomi nasional juga harus sejalan dengan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Sebab, satu kebijakan akan berdampak pada kebijakan yang lainnya. Contoh misalnya,
Ya, pemerintah ingin membangun infrastruktur. Habis-habisan digenjot uangnya dari APBN. APBN ngambil dari pajak. Pelaksanaannya penunjukan langsung BUMN. Ya, uangnya pinjam dari bank pemerintah. Modalnya diambil dari APBN. Ya. Satu sisi good karena infrastruktur akan terbangun dengan cepat. Tapi di sisi lain ada yang dikorbankan. Ya. Dengan pajak ditarik habis-habisan, ya, maka akibatnya terjadi konstruksi ekonomi, akhirnya daya turun. Selain masalah kesenjangan ekonomi, ekonom masih mencatat 3 masalah ekonomi lainnya, yakni persoalan fiskal, peningkatan produktivitas nasional, dan persoalan likuiditas perekonomian. Mardo Pila, Jakarta. Sudah kalian simak ya. Oke. Nah, dari tayangan itu di sini ada pertanyaan gitu ya. Ketika kalian tadi menyimak gitu ya, menyimak video itu, kemudian kalian mendengar istilah atau kata ekonomi gitu ya. Sebetulnya apa yang muncul dalam benak kalian gitu ya, dalam benak kalian, dalam pikiran kalian gitu ya, tentang ekonomi gitu ya. Kalian bebas ketika mendengar kata ekonomi, yang muncul dalam benak kalian itu apa? Bebas, ekonomi itu luas, silakan ya. Nanti kalian munculkan apa sih yang muncul dalam benak kalian. Kemudian yang kedua, bagaimana kondisi ekonomi yang kalian rasakan gitu ya, yang kalian rasakan dan saat ini tentunya ya, saat ini, dan coba kalian bandingkan dengan kondisi ekonomi pada masa demokrasi liberal ya, seperti itu. Nah, jawaban bisa kalian di Padlet, linknya ini yang sudah di-share di grup gitu ya. Silahkan diklik saja link di situ, dan di situ kalian tuliskan nama lalu komentarnya apa gitu ya, di situ baru tampilkan gitu ya. Oke. Itu ya, jadi dari video tayangan tadi ya, yang dihubungkan dengan pertanyaan ini gitu ya, silahkan. Oke, selanjutnya Pak Guru akan nanti akan Pak Guru tampilkan ya. Kalian sambil mendengarkan, sambil mengisi gitu, silakan. Selanjutnya, ini Pak Guru menyampaikan juga ya tentang IPK ya, IPK yang atau indikator capaian kompetensi gitu ya. Ini ada 4 ya, kalian bisa baca gitu ya. Tidak Pak Guru jelaskan, silakan dibaca saja. Kemudian juga ada tujuan pembelajaran. Ya. Tujuan pembelajaran ini juga kalian coba pahami gitu ya, pelajari. Ya, sehingga nanti kalian bisa menjawab pertanyaan tadi gitu. Pertanyaan yang tadi Pak Guru berikan terkait dengan kondisi ekonomi dan tayangan video. Seperti itu. Baik. Nah, sebelum ke sini Pak Guru ingin memunculkan top share. Pak Guru akan coba membuka pertanyaan atau jawaban yang sudah kalian tuliskan. Ya, apa yang Anda pikirkan tentang istilah ekonomi gitu ya. Oke. Izin share lagi. Ada di mana tadi? Oh, yep. Nah. Yo. Ini ada Farida. Iya, Farida Aziz.
sudah menuliskan ekonomi adalah segala kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu maksudnya bagaimana, Farida? Mana Farida ini? Halo Farida, iya, oke, silahkan. Yang lain silahkan. Tinggal untuk memberikan komentar kalian, tinggal klik plus di situ, tanda plus, klik lalu tuliskan gitu ya. Ya, silakan Farida. Maksudnya ekonomi yaitu upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan berupa barang ataupun jasa, gitu, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada gitu, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya gitu. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Farida, luar biasa. Iya. Jadi ekonomi menurut Farida itu kegiatan ya, sebuah kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya ya. Itu ya banyak hal yang dilakukan, betul sekali, banyak hal yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, itulah yang disebut dengan kegiatan ekonomi gitu ya. Bahkan pada masa praaksara gitu ya. Pada masa praaksara pun kegiatan ekonomi sudah ada yang dikenal dengan istilah mata pencaharian gitu kan. Nah, seperti itu. Cuman kalau pada zaman modern seperti sekarang ini kan istilah mata pencaharian lebih identiknya dengan kegiatan ekonomi gitu ya. Nah, berikutnya ini muncul Nirwana. Nirwana ketika mendengar kata ekonomi apa? Silakan Nirwana. Baik Pak, menurut saya ekonomi berkaitan dengan uang, ada krisis, di ekonomi juga ada pasar, pekerjaan, dan ekonomi sebagai sumber kemakmuran, Pak. Oh iya, ekonomi. Jadi berhubungan dengan uang ya? Ya, Nirwana. Berhubungan juga dengan krisis, berhubungan dengan pasar, berhubungan dengan pekerjaan, berhubungan dengan kemakmuran. Ya, jadi kalau dihubungkan, jadi ekonomi itu mencakup itu semua ya, betul ya? Oke, Nirwana, tepuk tangan, luar biasa. Ini murid-murid Pak Guru luar biasa, cerdas semuanya. Baik, berikutnya ada Aira. Baik Pak. Menurut saya, ekonomi adalah bagaimana cara manusia mengatur keuangan agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi dalam skala besar. Maaf Aira, untuk supaya tidak ada feedback gitu ya. Ya yang temannya di on off kan. Ya, baik, silakan Aira. Baik, menurut saya, ekonomi adalah bagaimana cara manusia mengatur keuangan agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi dalam skala besar. Lalu, jawaban untuk nomor 2, dalam perekonomian masa demokrasi liberal, bisa dikatakan Indonesia masih belum sempurna. Namun, Indonesia mengalami perkembangan pesat dalam bidang ekonomi seperti sekarang. Namun, karena pandemi yang melanda Indonesia, sistem perekonomian sedikit terganggu karena mobilitas juga terganggu. Nah, itu ya, bagus, tepuk tangan untuk Aira. Nah, permasalahan yang dimunculkan oleh Aira ini ya, ini nanti misalkan kenapa terganggu, kemudian mobilitas kenapa terganggu, gitu kan, kemudian kenapa perkembangan ekonomi yang pesat ini menimbulkan berbagai macam persoalan. Nah, itu nanti menjadi pembahasan di diskusi kelompoknya, gitu ya. Baik, luar biasa. Yang lain bagaimana? Oke, kita lihat yang lain. Wih, banyak ya, banyak sekali, luar biasa. Ada Etin.
Ya, Pak Guru tidak sebutkan semua ya, nanti karena waktunya tidak cukup gitu ya. Baik, coba Etin, Pak Guru ingin minta konfirmasinya dari Etin, silakan. Baik Pak, menurut saya ketika saya mendengar kata ekonomi, hal yang terlintas dalam pikiran saya yaitu segala kegiatan manusia yang berhubungan dengan usaha pemenuhan kebutuhan hidup untuk mencapai suatu kesejahteraan. Nah, untuk mencapai suatu kesejahteraan seperti apa sih yang ingin dicapai manusia itu? Kesejahteraannya itu berupa kesejahteraan lahir dan batinnya yang bisa terpenuhi dengan kegiatan-kegiatan seperti jual beli, pemuasan hasrat dirinya untuk batinnya, terus untuk secara fisik mungkin kebutuhan hidup seperti pakaian, rumah, dan makanan seperti itu, Pak. Oke, luar biasa. Ya, luar biasa Etin. Jadi pada intinya, ya kalau Pak Guru bisa ambil kesimpulan, berarti intinya kegiatan ekonomi ini bagaimana manusia itu menciptakan ketentraman gitu ya dalam kehidupannya. Ya, tentram itu kalau semua kebutuhannya sudah terpenuhi. Oke, itu kegiatan ekonomi. Luar biasa. Cerdas semuanya. Terakhir, ini terakhir lah. Terakhir, maksudnya terakhir saat ini, nanti masih ada lagi. Oke, ini ada Dimas Uang. Ada lagi pada zaman liberal. Oke, kemudian Ali, Perawati, oke. Esti, ayo, Esti, silakan terakhir nih. Menurut saya, ketika saya mendengar kata ekonomi, yang terlintas dalam pikiran saya itu adalah sistem jual beli, adanya pedagang dan pembeli gitu. Ya. Terus adanya konsumen juga, distribusi kayak gitu, Pak. Ya, menurut Esti gitu ya, bahwa kegiatan ekonomi itu adalah adanya kegiatan jual beli, ada produsen, ada konsumen, ada produsen, ada distributor gitu ya, ada konsumen gitu ya. Itu. Jadi ketiga unsur itulah yang nanti akan disebut menjadi kegiatan ekonomi gitu ya. Luar biasa. Oke, terima kasih semuanya. Kalian sudah menunjukkan bahwa kalian luar biasa mampu menganalisis sebuah informasi, sebuah pertanyaan, dan kalian mampu menciptakan sebuah statement atau sebuah pernyataan dalam waktu yang sangat singkat. Sekali lagi tepuk tangan untuk kalian semuanya. Oke, baik. Pak Guru akan langsung masuk ke pembahasan ini. Pak Guru stop share dulu ya. Baik. Yang selanjutnya kita akan masuk ke kegiatan pembelajaran inti gitu ya. Dan Pak Guru sudah membagi kalian menjadi beberapa kelompok gitu ya. Dan Pak Guru akan share poin-poinnya kembali. Nah, di sini sudah muncul ya di layar kalian tentang sekilas Pak Guru akan menjelaskan sedikit ya terkait nanti ada hubungannya dengan jawaban-jawaban yang sudah kalian utarakan tadi terkait tentang ekonomi gitu ya. Nah, bahasan kita adalah ekonomi, kehidupan ekonomi atau sistem ekonomi pada masa demokrasi liberal gitu ya. Nah, tidak terlepas dari kondisi Indonesia pada awal kemerdekaan. Ya, perlu kita ketahui. Kondisi ekonomi pada awal kemerdekaan itu sangat
ya kalau bisa dikatakan sangat buruk ya, sangat miris ya. Jadi kalau bisa diibaratkan Indonesia itu seperti bayi baru lahir, belum memiliki apa-apa gitu ya. Karena apa? Semua yang ada di Indonesia pada saat atau pada awal kemerdekaan itu adalah semuanya warisan. Ya, warisan. Ada yang tahu warisan dari siapa? Silakan. Ayo, Tin, mau ngomong tapi takut. Silakan, Tin. Warisan dari bangsa kolonial yang dulu menjajah Indonesia. Ya, Pak Guru tanya, kolonialnya siapa aja sih? Ayo. Ada Jepang, Belanda, terus Prancis. Udah, Pak Guru tanya lagi, antara Jepang, Belanda, Prancis duluan mana? Prancis. Yakin? Nah, oke, Pak Guru perbaiki ya. Jadi Belanda, kemudian Prancis, gitu ya. Terus Belanda lagi, ya kan? VOC Belanda, terus VOC berakhir nanti ada Daimler gitu ya. Prancis, nanti Prancis hanya sebentar, dilanjutkan lagi oleh Belanda, gitu ya. Ketika Belanda beralih ke jadi Belanda itu di bawah kekuasaan Prancis ketika itu ya. Kemudian nanti diserahkan kembali kepada Belanda gitu ya. Seperti itu. Baik, terus tadi Jepang yang terakhir gitu ya, kolonial Jepang. Nah, ternyata warisan gitu. Apa yang ada di Indonesia itu ternyata warisan. Terutama dalam hal ekonomi gitu ya. Bahwa Indonesia belum memiliki mata uang, Indonesia belum memiliki perusahaan-perusahaan nasional, Indonesia belum memiliki kebijakan-kebijakan, Indonesia belum memiliki aturan-aturan tentang ekonomi. Itu pada awal kemerdekaan, sehingga kondisi ekonomi pada saat itu gitu ya. Sehingga kondisi ekonomi pada saat itu ya memburuk. Banyak banget permasalahan atau banyak sekali permasalahan yang timbul dalam bisnis di bidang ekonomi kayak gitu. Sehingga di sini muncul gitu ya pemikiran ekonomi nasional ya oleh Sumitro Joyo Hadikusumo. Ia berpendapat bahwa pembangunan ekonomi di Indonesia pada hakikatnya adalah pembangunan ekonomi baru. Yang dimaksud dengan ekonomi baru itu adalah ekonomi yang tidak lagi berdasarkan pada ekonomi kolonial. Jadi ekonomi yang didasarkan pada ekonomi nasional. Gitu ya. Tidak lagi menganut atau menjalankan ekonomi warisan. Ya, warisan ekonomi seperti itu. Maka Sumitro mencoba di sini mempraktikkan pemikirannya ya pada sektor perdagangan. Ia berpendapat bahwa pembangunan ekonomi ya ekonomi nasional itu membutuhkan dukungan dari kelas ekonomi menengah pribumi yang kuat. Nah, yang jadi pertanyaan, yang jadi persoalan gitu kan. Yang jadi persoalan, apakah gitu ya rakyat pribumi ini ya sudah mampu atau belum gitu untuk menerapkan kehidupan ekonomi atau kegiatan ekonomi yang maju, yang mumpuni gitu ya, yang mampu bersaing dengan pengusaha-pengusaha lain yang ada di Indonesia. Itu yang jadi pertanyaan. Apakah rakyat pribumi ini sudah kuat, sudah mampu untuk bersaing pada awal kemerdekaan itu? Kira-kira menurut kalian bagaimana? Nah, oke. Coba nanti didiskusikan ya. Nanti didiskusikan. Nah, sebetulnya kalian bisa gitu ya. Sebetulnya kalian bisa mengambil sebuah logika gitu ya ketika
pada awal kemerdekaan, kemudian masuk ke masa demokrasi liberal, ketika dalam sebuah negara, ya dalam sebuah negara itu muncul banyak permasalahan ekonomi, ya muncul banyak permasalahan ekonomi, pasti jawabannya apa? Ya berarti rakyat Indonesia atau rakyat pribumi ya belum mampu untuk menerapkan ekonomi yang kuat. Apa buktinya? Yaitu banyaknya permasalahan gitu ya. Oke. Nah, permasalahan-permasalahan inilah gitu ya, permasalahan-permasalahan ekonomi yang muncul pada masa demokrasi liberal sampai dengan sekarang gitu ya. Itu ya bisa dikatakan gini lah, masalah ekonomi itu nggak pernah ada habisnya. Ya enggak? Pernah nggak? Pak. Ya, pernah nggak kalian merasa ingin jajan sulit, uangnya nggak ada, kemudian mau beli pulsa karena stok simpanan uang dari orang tua habis untuk jajan, akhirnya bingung harus nunggu bulan besok gitu kan? Itu permasalahan ekonomi, ya kan? Ya mau ngedate bingung gitu ya, pacarnya nggak punya uang, aduh tunda lagi besok ya yang gitu ya. Nggak, itu intermezzo ya, itu intermezzo ya. Mudah-mudahan nggak ada gitu ya. Seperti itu adalah permasalahan ekonomi. Berarti dengan kata lain rakyat pribumi itu memang belum memiliki ketangguhan dalam hal ekonomi pada masa itu loh ya, pada masa itu. Berbeda dengan masa sekarang, nanti silahkan kalian bisa rembukan gitu ya. Nah, oleh karena itu di sini ada beberapa program dalam mengatasi masalah ekonomi ya, karena tadi masalah ekonomi itu tidak akan pernah hilang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka harus ada beberapa langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut gitu ya. Nah, langkah-langkah itu nanti akan kalian diskusikan. Nah, ini sebagai bahan diskusi kalian. Bisa kalian catat ya, karena kalian Pak Guru pecah menjadi 3 kelompok. Nanti kegiatan diskusinya akan berlangsung melalui breakout ya, breakout room gitu ya. Seperti itu. Silakan dicatat untuk kelompok A atau kelompok 1 itu yang menjadi bahan diskusinya adalah permasalahan ekonomi pada masa demokrasi liberal dan dampaknya. Jadi permasalahan ekonomi apa aja sih gitu ya yang muncul pada masa demokrasi liberal, kemudian dampaknya terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia itu apa? Nanti silakan kalian diskusikan untuk kelompok A. Kemudian yang kelompok B, upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang muncul pada masa demokrasi liberal itu apa saja dan berhasilkah ya, dan berhasilkah pemerintah mengatasi masalah ekonomi? Silakan nanti kalian diskusikan ya, kelompok 2. Kemudian kelompok C atau kelompok 3 ini membandingkan ya kehidupan ekonomi pada masa demokrasi liberal dengan kehidupan ekonomi saat ini. Ya, itu kelompok 3. Coba bandingkan menurut kalian kehidupan ekonominya seperti apa pada masa demokrasi liberal dengan saat ini. Apakah lebih rumit saat ini atau lebih rumit masa liberal gitu ya. Silakan kalian bisa cari sumber sebanyak-banyaknya, diskusi dengan aktif, saling bertukar pikiran, saling melengkapi. Oke, ada pertanyaan sebelum Pak Guru membagi kalian masuk ke dalam kelompok breakout?
Ada pertanyaan atau tidak? Tidak, Pak. Oke, Pak. Oke, kalau tidak ada, Pak Guru stop share-nya. Oke, kembali lagi. Ini ada, nanti kalian silakan masuk ya, tapi Pak Guru nanti untuk tadi itu siapa ya? Alif sama Aira ya. Alif sama Aira itu nanti jangan masuk dulu ya. Nanti Pak Guru jadikan host satu-satu. Oke, di sini salah. Breakout room open. Ya, silakan untuk join sesuai kelompoknya. Sudah? Sudah bisa? Ya, silakan join ke kelompoknya masing-masing. Caranya sama seperti kemarin. Sudah muncul ya? Belum? Belum, Pak. Belum? Belum ada, Pak. Belum, Pak. Sudah? Sudah ada? Ada, Pak. Ya, Ada, Pak. silakan untuk masuk. Kecuali tadi siapa? Alif dan Aira. Alif dan Aira. Mana ya? Oh, Aira. Oke, nanti Aira kembalikan lagi ke Pak Guru ya. Kamu jadikan host langsung rekam ya. Nanti ya, Aira nanti Pak Guru jadikan host, langsung nanti kamu merekam, nanti kembalikan lagi hostnya ke Pak Guru. Silakan Aira. Oke, kembalikan lagi hostnya. More. Oke. Iya, kemudian Alif Fitri. Alif Fitri. Oke. Ya. Silakan Alif Fitri merekam. Kembalikan lagi hostnya ke Pak Guru. Ya. Oke, silakan gabung dengan kelompoknya. Silakan Dip, gabung dengan kelompok Alif. Loh, Lid? Iya, oke.
Kenapa Rizka? Rizka, silakan gabung kelompoknya Rizka. Halo Rizka, ada apa? Keluar kelompok? Permasalahan ekonomi pada masa demokrasi liberal itu saya dapatnya 5. Pertama, besarnya jumlah mata uang yang beredar. Yang kedua, tingginya biaya hidup. Yang ketiga, hutang luar negeri yang mencapai 1,5 triliun dan hutang dalam negeri yang mencapai 2,8 triliun. Yang keempat, defisit sebesar 5,1 miliar rupiah. Yang kelima, pertambahan jumlah penduduk dengan taraf hidup yang rendah. Nah, untuk dampaknya, besar jumlah mata uang yang beredar berdampak Indonesia mengalami inflasi sehingga perkembangan ekonomi Indonesia pun sedikit terhambat. Yang kedua, tingginya biaya hidup berdampak terjadinya kesenjangan sosial yang bahkan masih terjadi sampai sekarang dan mempengaruhi perkembangan ekonomi di Indonesia. Yang ketiga, utang luar negeri dan dalam negeri yang dimanfaatkan untuk membiayai belanja negara untuk mendukung kegiatan ekonomi, terutama kegiatan-kegiatan produktif, sehingga pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, ketika terlalu besar, maka akan menimbulkan default atau gagal bayar. Yang keempat, defisit sebesar 5,1 miliar rupiah mengakibatkan kelumpuhan perekonomian. Yang kelima, pertambahan jumlah penduduk dengan taraf hidup yang rendah mengakibatkan semakin tingginya Sembilan ya. Oh, ya. Gimana anak-anak? Ada masalah? Lagi cari itu Pak. Lagi cari Sumber. bagaimanakah upaya pada masa upaya atau tidak berkeberhasilan atau tidak. Nah ya, kayak berhasil atau tidak pemerintah menyelesaikan masalah ekonomi gitu ya, seperti itu. Silakan didiskusikan. Waktu kalian sampai dengan nanti menghasilkan apa kesimpulannya ya di Padlet kalian tuliskan seperti yang tadi apa sudah disampaikan gitu ya. Silakan ya, kalau sudah diperoleh ya kalian tuliskan di Padlet. Waktunya 30 menit. Sekarang tinggal 22 menit, jadi masih ada waktu, silakan. Siapa? Jadi tadi kan pas gerakan benteng itu ada beberapa kegagalan. Tapi nu sisana kan sudah disebutkan. Eta program Alibaba. Eta ayaan tadi kita udah diskusi ya. Tadi saya juga udah mengirimkan jawaban dan semoga hasilnya bermanfaat. Amin. Amin. Siap. Semangat yang mau presentasi. Fitri, semangat Fitri. Semangat. Oke. Assalamualaikum. Bagaimana kelompok 3? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke. Apakah kalian memperoleh kendala pada saat diskusi? Alhamdulillah tidak, Pak. Alhamdulillah tidak, Pak.
sudah mendapatkan atau sudah berbagi berbagi pendapat? Sudah. Sudah. Kemudian kalau memang sudah, nanti dituliskan ya di Padlet yang tadi, kalian tuliskan di situ hasil diskusinya. Karena waktu kalian di sini masih ada waktu, silakan untuk seandainya masih akan ditambah lagi hasil diskusinya. Oh, ini kira-kira ada yang kurang nih, dibahas dulu ya, sebelum nanti dipresentasikan, dibahas dulu kira-kira ada yang kurang atau tidak gitu ya. Jangan sampai nanti ada pertanyaan dari kelompok lain kalian nggak bisa jawab kan, kayak gitu ya, seperti itu. Nanti juga kalian siapkan juga untuk mengantisipasi pertanyaan dari kelompok yang lain gitu ya, seperti itu. Silakan cari sumber lagi, didiskusikan kembali, masih ada waktu gitu ya untuk sampai ke presentasi. Silakan dilanjut. Baik, Pak. Baik. Jadi mungkin kualitas teknologi di Indonesia belum memadai buat pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Jadi bisa dibilang kreativitasnya masih kurang karena kekurangan sumber daya teknologi yang berkualitas gitu kayaknya, Mas. Oke. Maaf Mas Dimas, nanti Pak Guru mengingatkan waktu ya. Waktu ini tinggal 18 menit gitu ya. Silakan nanti seandainya sudah diperoleh hasil dari diskusinya, kalian bisa menuliskan di Padlet yang tadi, linknya sudah dibagikan ya, sama seperti Padlet yang tadi gitu ya, tinggal tuliskan aja seperti tutorial yang sudah disampaikan gitu ya. Ya Pak. Ada kendala? Sampai saat ini belum Pak. Semoga tidak ada. Ya, silakan dilanjut. Ya Pak. Di mana? Kelompok 3, kelompok C ya. Kelompok C sudah selesai. Sudah. Oke, kalau sudah silakan dituangkan hasilnya di dalam Padlet dengan format yang sudah disampaikan. Oke, Ayura, Pak Guru ingin bertanya nih di kelompok 3, ini kan sebagai untuk
penilaian Pak Guru juga ya terhadap keaktifan kalian gitu ya. Tentunya kan Aira selaku apa ya, penanggung jawab di kelompok gitu ya. Semuanya aktif, Aira. Alhamdulillah Pak aktif. Kita juga udah diskusi dari semalam Pak, jadi sekarang mungkin tinggal memikirkan untuk mengantisipasi jika ada teman dari kelompok lain yang mau bertanya. Oke. Ya, di sini harusnya kalian diskusi apa, misalkan bertukar pikiran di sini, menurut kamu gini gimana gitu ya, silakan. Ini sudah diambil kesimpulan seperti ini, nanti kira-kira yang akan menyampaikan kira-kira kalau ada kendala bagaimana, silakan didiskusikan ya. Ini waktunya tinggal 14 menit, ya nanti kalau memang benar sudah selesai, kalian silakan kalau sudah yakin, silakan bisa mengakhiri kegiatan diskusi di sini dan nanti siap-siap untuk presentasi gitu ya. Siap-siap untuk presentasi. Siapa? Oke, silakan dilanjut. Bapak izin bertanya. Boleh silakan. Pak, yang di Padlet itu kita bikin nama lagi pakai kelompok C ya, gitu. Iya, betul. Bikin nama kelompok C, kemudian untuk menuliskan hasilnya diklik tanda plus, nanti di situ kalian tuliskan hasil diskusinya. Oke? Ya. Jangan lupa. Baik Pak, terima kasih. Jangan lupa anggota kelompoknya dituliskan juga. Baik. Silakan dituangkan di dalam Padlet ya. Gagal karena kabinet terlalu sering berganti, programnya belum terlaksana, program baru mulai dirancang. Jadi maksudnya program Igecan beres, terus ayah di program baru, padahal tujuan hampir sama. Jadinya mengalami kegagalan. Kan juga tadi Dina program benteng, sistem ekonomi Alibaba, gerakan ASAT, terus rencana pembangunan 5 tahun atau RPL. Bentar. Oke. Sambil itu ya, Pak Guru mengingatkan untuk Padletnya ya, jangan lupa jika nanti hasilnya sudah diperoleh gitu ya, dituangkan waktu kalian sekarang tinggal 11 menit gitu ya. Usahakan Padletnya sudah terisi. Tadi formatnya tulis nama kelompok ya, kemudian klik tanda plus untuk menuliskan hasil diskusinya. Gitu ya. Jangan lupa anggota kelompoknya ditulis juga. Baik, selamat. Gimana? Tempat Padletnya sama kayak yang tadi. Ya, sama kayak yang tadi. Tadi kalian menuliskan pemikiran kalian. Ya, selamat melanjutkan, silakan. Ingat waktunya ya, tinggal 11 menit lagi. Siapa? Assalamualaikum kelompok 1. Salam Pak. Ya, gimana? Sudah selesai? Waalaikumsalam Pak. Sudah Pak, ini lagi ditulis di Padlet. Ya, silakan. Ya, kalau sudah selesai silakan tuliskan di Padletnya dan waktu kalian tinggal 10 menit ya. Tinggal 10 menit, nanti kalau sudah selesai langsung ke main room ya, ke ruang utama. Pak. Oke, selamat, silakan dilanjut. Baik Pak. Oke. Jangan lupa formatnya ketik nama kelompok, kemudian klik tanda plus, lalu tuangkan hasil diskusinya di situ, diketik. Jangan lupa juga untuk mencantumkan semua anggota kelompoknya. Ya, jangan sampai ada yang tertinggal, karena kalau nanti tertinggal, kasihan tidak punya nilai. Gitu ya. Nilai. Tuh. Ya Pak. Baik. Silahkan dilanjutkan. Ingat waktunya ya. Waktunya terus berjalan.
Farida udah ya, udah selesai ya. Kelompok C udah selesai ya, alhamdulillah. Oh, dalam bentuk ini ya, dalam bentuk apa ini, dokumen. Sip, bagus. Oke. Kita silakan sambil menyiapkan untuk nanti siapa wakilnya, lalu melatih dalam hati aja gitu ya. Nah, siap-siap ini kelompok C itu kan siapa? Fitri ya? Siapa yang Alif, akan? kelompok dua. Oh, yang Alif, Alif. Alif yang akan menyampaikan ya, Alif. Yang presentasi Alif. Bapak ini, Ya, gimana? Bapak ini saya masih harus nge-record apa udah? Ya, untuk sementara masih ya. Sementara masih, nanti kalau Pak Guru bilang stop, nanti tinggal di stop aja. Ya. Ya, Pak. Oke, silakan dipersiapkan aja. Pak Guru ingin ngecek lagi yang lain. DK kelompok Alif ya? Ya, oke, good. Alif itu kelompok 2, kelompok 3C ya. Ini teman-temannya ada yang masih di apa? Masih di kelompok di backout room. Kelompok B, Pak, kita. Kelompok B. Ya, kelompok B berarti udah kosong. Kemudian kelompok A masih, kelompok C masih. Kelompok Akhira, Nirwana, kelompok C. Alif di Padletnya udah ngisi? Lagi diisi, Pak. Oh, lagi diisi. Kelompok A sudah mulai, kelompok B sedang beraksi, kelompok C, kelompok C ini sudah selesai? Sudah, Pak. Ya, kalau sudah silakan ke main room ya, ke ruang utama, silakan. Kalau udah selesai, Pak Guru lihat juga di PT-nya juga udah selesai. Silakan untuk keluar dan masuk ke main room-nya, ya, main room. Silakan. Tutup air, tutup. Pak, rekamnya masih, nanti stopnya nanti di main room aja. Ya. Baik. Salam penutup air. Terima kasih kontribusinya teman-teman. Semoga sukses nanti presentasinya. Semangat. Semangat. Kelompok 1 kayaknya belum ini. Sudah selesai? Sudah, oke. Kalau sudah selesai, silakan untuk mengakhiri
kegiatan diskusinya dan kembali ke main room ya. Silakan. Baik. Ini sudah ada 2 kelompok yang sudah selesai ya, sudah kembali ke tempat asalnya. Silakan untuk Aira dan mana satu lagi? Alif. Oh, Aira dan Alif, silakan untuk mengakhiri rekamannya. Nanti ya sudah, silakan. Baik, Pak Guru akan menampilkan hasil pekerjaan kalian ya, karena langsung nge-link dengan apa? Dengan Padlet. Jadi langsung terpantau gitu ya. Padlet. Muncul ya. Nah, ini satu rangkaian kegiatan kalian dari awal sampai akhir terekam di sini ya. Dari yang tadi di awal sampai dengan ini kegiatan kelompoknya ya, kelompok ternyata yang paling duluan selesai adalah kelompok C gitu ya. Kemudian disusul kelompok A dan yang terakhir adalah kelompok B. Sebelumnya tepuk tangan dulu untuk kalian semuanya, semangat. Oke, setelah menyelesaikan diskusi kelompoknya, lalu sekarang kita lanjutkan untuk presentasi, gitu ya. Presentasi tentunya kalian sudah menunjuk orang-orang terbaik, gitu ya, orang-orang terbaik di antara kalian untuk menyampaikan hasil diskusi. Pak Guru di sini akan mengawali dari kelompok yang pertama menyelesaikan diskusinya, gitu ya. Silakan kelompok yang lain nanti untuk menyimak dan memberikan tanggapan. Satu kelompok satu pertanyaan ya, satu kelompok satu pertanyaan kepada kelompok lain atau tanggapan ya, satu kelompok satu tanggapan atau pertanyaan gitu ya. Baik, silakan perwakilan dari kelompok C, ini karena kelompok C duluan ya selesai, silakan kelompok C untuk menyampaikan. Kita berikan plus dulu untuk kelompok C. Oke, silakan. Pak, izin share screen. Boleh. Izin share screen, bagus, stop dulu share-nya. Oke. Siapa? Aira. Ya. Oke, Aira. Ya, silakan. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok C akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu dengan topik membandingkan kehidupan ekonomi pada masa demokrasi liberal dengan kehidupan ekonomi masa kini. Yang pertama, kehidupan ekonomi masa demokrasi liberal. Perkembangan ekonomi pada masa demokrasi liberal tidak menunjukkan arah yang stabil. Anggaran pemerintah mengalami defisit atau kekurangan. Defisit itu disebabkan antara lain oleh beberapa hal berikut. Yang pertama, pengeluaran pemerintah yang semakin meningkat karena tidak stabilnya situasi politik. Yang kedua,
pemerintah tidak berhasil meningkatkan produksi dengan menggunakan sumber-sumber yang masih ada. Dan yang ketiga, keuangan dirancang di Belanda sebagai akibat dari kolonial Belanda. Yang kedua, kehidupan ekonomi demokrasi masa kini. Demokrasi Indonesia saat ini optimis pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Dengan pertumbuhan dan pendapatan nasional yang semakin meningkat, kita dapat melihat perkembangan dan kemajuan kita pada negara lain. Dengan pendapatan nasional per tahun Indonesia mampu memberikan kemajuan. Saat ini, Indonesia juga menganut sistem ekonomi Pancasila yang mengedepankan peran bersama dari pihak pemerintah maupun swasta dalam mengelola perekonomian. Contohnya, koperasi, BUMN, serikat buruh, dan lain-lain. Ekonomi makro sangat berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi saat ini. Salah satu pertumbuhan ekonomi itu dapat dilihat dengan permintaan domestik masih akan menjadi penopang utama kinerja perekonomian. Selain itu, ekspor dan impor serta investasi. Nah, dari penjelasan di atas, kami bisa menarik kesimpulan, yaitu kehidupan ekonomi dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Inilah bukti nyata kerja keras pemerintah dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. Selain itu, peran rakyat juga sangat penting dalam ikut serta mengkondisikan angka pertumbuhan jumlah penduduk yang besar. Indonesia juga berhasil lepas dari sistem perekonomian kolonial yang menghambat perkembangan ekonomi di Indonesia pada masa liberal. Jadi mungkin itu yang dapat kelompok kami paparkan mengenai topik yang telah diberikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan plus ya untuk kelompok C, luar biasa pemaparannya. Oke, silakan. Untuk pertanyaan ya ditahan dulu, tulis aja dulu pertanyaannya apa ya. Kemudian kita lanjut ke kelompok 2 atau kelompok 2 tercepat gitu ya, yaitu kelompok A. Silakan kelompok A perwakilannya. Kita berikan plus dulu supaya tambah semangat. Izin share screen, Pak. Siap. Untuk Aira silakan dipindahkan ke Dimas share screen-nya. Oke, siap. Silakan, Mas. Mau sama Edwin, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenankan saya untuk mewakili kelompok A untuk menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan tema permasalahan ekonomi masa demokrasi liberal dan dampaknya terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia. Indonesia yang memasuki masa demokrasi liberal mengalami banyak permasalahan ekonomi antara lain. Yang pertama, besarnya jumlah mata uang yang beredar. Dampaknya terhadap Indonesia yaitu Indonesia mengalami inflasi sehingga perkembangan ekonomi Indonesia pun sedikit terhambat. Yang kedua, tingginya biaya hidup. Dampaknya terjadi kesenjangan sosial yang bahkan masih terjadi sampai sekarang dan mempengaruhi perkembangan ekonomi di Indonesia. Dan yang ketiga, hutang luar negeri yang mencapai 1,5 triliun rupiah dan hutang dalam negeri yang mencapai 2,8 triliun rupiah. Utang luar dan dalam negeri dimanfaatkan untuk membiayai belanja negara untuk mendukung kegiatan ekonomi, terutama kegiatan-kegiatan produktif, sehingga pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, ketika utang terlalu besar, maka bisa menimbulkan default atau gagal bayar.
Untuk masalah yang keempat yaitu defisit sebesar 5,1 miliar rupiah yang harus ditanggung pemerintah. Defisit anggaran ini ibaratnya seperti penyakit hipertensi yang dampaknya bisa mempengaruhi kerja jantung, ginjal, mata, otak yang berakibat kelumpuhan. Hal ini pun sama, apabila tidak segera diatasi, maka ekonomi Indonesia pun bisa lumpuh. Masalah yang kelima, pertambahan jumlah penduduk dengan taraf hidup yang rendah. Dampak ledakan jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas ekonomi, maka akan menurunkan kesejahteraan penduduk suatu negara, sehingga semakin tingginya angka pengangguran, kriminalitas, dan memburuknya kondisi sosial yang lainnya. Masalah yang keenam yaitu pemerintah tidak bisa memaksimalkan sumber daya manusia, sehingga dampaknya banyak sumber daya manusia yang tidak terpakai dan perkembangan ekonomi pun terhambat. Contohnya, banyaknya terjadinya pengangguran. Yang ketujuh, teknologi yang kurang memadai, sehingga sumber daya alam yang ada di Indonesia tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal. Permasalahan-permasalahan di atas disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, ekspor Indonesia hanya bergantung pada satu bidang, yaitu pertanian dan perkebunan. Yang kedua, politik keuangan pemerintah Indonesia masih mewarisi peninggalan kolonial. Kemudian yang ketiga, belum banyak pengalaman dalam menata ekonomi. Yang keempat, tenaga ahli dan dana untuk menata ekonomi belum terpenuhi dengan baik. Yang kelima, terjadi banyak pemberontakan di daerah yang menyebabkan tingginya pengeluaran negara untuk bidang keamanan dan militer. Dan yang terakhir, kabinet yang terlalu sering berganti menyebabkan terjadinya ekonomi yang telah disusun tidak berhasil dieksekusi sampai sempurna. Kesimpulan dari hasil pembahasan kami, yaitu permasalahan ekonomi di Indonesia pada masa demokrasi liberal adalah besarnya jumlah mata uang yang beredar, tingginya biaya hidup, hutang luar negeri yang mencapai 1,5 triliun rupiah, dan hutang dalam negeri yang mencapai 2,8 triliun rupiah, defisit sebesar 5,1 miliar rupiah yang harus ditanggung pemerintah, pertambahan penduduk dengan taraf hidup yang rendah, pemerintah tidak bisa memaksimalkan sumber daya manusia, dan yang terakhir teknologi yang kurang memadai. Permasalahan ekonomi di atas kebanyakan berdampak negatif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia. Upaya pemerintah pun tidak bisa menyelesaikan semua masalah sekaligus, masih ada beberapa masalah yang belum teratasi sampai saat ini. Namun, dampak positifnya Indonesia bisa belajar dari permasalahan di masa lalu untuk mengatasi masalah yang muncul di kemudian hari. Cukup sekian hasil pembahasan yang kami lakukan. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ya. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok A. Ya. Pemaparannya. Kita lanjut ke kelompok terakhir. Ya, ini kelompok tercepat ketiga. Ya. Silakan kelompok B. Wakilnya untuk menunjukkan. Bapak, izin Ya. share screen. Ya, oke. Dimas, silakan dilemparkan hostnya ke Alif. Alif, tunjukkan pesonam. Sudah? Oke, belum ya. Kelompok B, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok B akan menyampaikan hasil diskusi kami. Jadi pada hasil diskusi, pada masa demokrasi liberal, perekonomian Indonesia tengah menghadapi berbagai permasalahan. Di antaranya adalah beban ekonomi dan keuangan sesuai kesepakatan konferensi
meja bundar atau KMB. Beban tersebut berupa utang luar negeri dan utang dalam negeri. Dalam rangka memperbaiki keadaan ekonomi, pemerintah berupaya mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Caranya, dengan memberi bantuan kredit kepada pengusaha-pengusaha pribumi agar usahanya dapat berkembang maju dan perubahan struktur ekonomi akan tercapai. Namun kenyataannya, bantuan kredit ini tidak efektif sehingga program pemerintah tidak berhasil dan justru menjadi salah satu sumber defisit. Masalah perekonomian yang muncul ini pun akhirnya menimbulkan berbagai upaya pemerintah Indonesia untuk mengatasinya. Upaya-upaya tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Gunting Syarifuddin. Kebijakan ini merupakan pemotongan nilai uang. Caranya dengan memotong uang yang bernilai Rp2,50 ke atas hingga nilainya menjadi setengah. Kebijakan ini dikeluarkan pada tanggal 20 Maret 1950 oleh Menteri Keuangan saat itu, yaitu Syarifuddin Prawiranegara. Syafruddin. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menggunting uang kertas menjadi dua bagian kanan dan bagian kiri. Guntingan uang kertas bagian kiri tetap merupakan alat pembayaran yang sah dengan nilai separuh dari nilai nominal yang tertera. Sedangkan guntingan uang kertas bagian kanan ditukarkan dengan surat obligasi pemerintah yang dapat dicairkan beberapa tahun kemudian. Kebijakan ini dilakukan pemerintah untuk mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat dan menambah kas negara. Yang kedua yaitu Gerakan Benteng. Sistem ekonomi Gerakan Benteng bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Program ini dicetuskan oleh Dr. Sumitro Jojo Hadikusumo, seorang ahli ekonomi Indonesia, yang dituangkan dalam program kerja Kabinet Nasir. Pada dasarnya, sistem ekonomi ini bertujuan untuk melindungi para pengusaha dalam negeri dengan cara memberikan bantuan berupa kredit dan bimbingan konkret. Yang ketiga yaitu sistem ekonomi Alibaba, diprakarsai oleh Mr. Ishak Rohadisurjo, Menteri Ekonomi pada masa Kabinet Ali I. Kabinet ini fokus pada kebijakan Indonesia dan mengutamakan kaum pribumi. Kata Ali mewakili pengusaha pribumi dan Baba mewakili pengusaha Tionghoa. Program ini berisi pemberian kredit dan lisensi pemerintah untuk pengusaha swasta nasional pribumi agar dapat bersaing dengan pengusaha non-pribumi. Yang keempat yaitu Persetujuan Finansial Ekonomi atau PINEK. Pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap dikirim seorang delegasi ke Jenewa, Swiss untuk merundingkan masalah finansial ekonomi antara pihak Indonesia dengan Belanda. Misi ini dipimpin oleh Anak Agung Gede Agung tanggal 7 Januari 1956. Adapun kesepakatan yang ada pada PINEK adalah di antaranya hasil KMB dibubarkan, hubungan PINEK Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral, hubungan PINEK didasarkan pada undang-undang nasional. Hasilnya, pemerintah Belanda tidak mau menandatangani sehingga Indonesia mengambil langkah secara sepihak pada tanggal 13 Februari 1956. Yang selanjutnya yaitu Gerakan Asad. Gerakan Asad yang digagas oleh Mr. Asad bertujuan melindungi perekonomian warga Indonesia asli dari persaingan dagang dengan pengusaha asing khususnya Tionghoa. Pada Oktober 1956, pemerintah menyatakan akan membuat lisensi khusus untuk para pengusaha pribumi. Kesimpulan yang bisa kami dapat dari hasil diskusi tadi yaitu pernah terjadinya perubahan struktur ekonomi dari ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional dengan pemberian bantuan kredit, namun bantuan ini tidak efektif sehingga program tidak berhasil dan malah menjadi sumber defisit. Upaya pemerintah untuk mengatasi masalah perekonomian adalah
Gunting Syarifuddin, Gerakan Benteng, Sistem Ekonomi Alibaba, Persetujuan Finansial Ekonomi, Gerakan Asad, Rencana Pembangunan 5 tahun, Musyawarah Nasional Pembangunan, Nasionalisasi Perusahaan Asing, Nasionalisasi The Javansebang, dan dari banyaknya upaya untuk memberantas masalah tersebut, ternyata kebanyakan mengalami kegagalan. Contohnya yang mengalami kegagalan adalah pada sistem ekonomi Alibaba, yaitu karena pengusaha pribumi kurang pengalaman sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah. Dan penyebab kegagalan lain dari semua kebijakan adalah karena kabinet terlalu sering berganti program, padahal program yang terdahulu belum terlaksana dengan baik, sudah memulai program baru. Padahal tujuan dari setiap program hampir sama. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok terakhir, luar biasa, panjang, lebar, dan detail sekali ya. Luar biasa, cocok ini jadi guru. Ya, kalian cocok jadi guru masa depan. Baik, Pak Guru berikan kesempatan ya kepada kalian untuk memberikan satu pertanyaan kepada salah satu kelompok, cukup satu pertanyaan saja ya. Kemudian nanti tolong kalian persiapkan, Pak Guru akan meminta kalian untuk mengambil makna dari atau memetik nilai yang bisa kalian yang bisa dipelajari dari hari ini, yaitu mengenai materi yang sudah kita bahas gitu ya. Silakan, kelompok mana yang ingin bertanya untuk kelompok mana? Silakan. Dari kelompok mana untuk kelompok mana? Ya. Oh, Farida Aziz, silakan. Suaranya belum di mute, belum. Nah, ya. Untuk kelompok C, Pak. Oh, kelompok C, silakan kelompok C diperhatikan. Dari hasil presentasi tadi disebutkan Indonesia berhasil lepas dari sistem perekonomian kolonial yang menghambat perkembangan ekonomi di Indonesia pada masa demokrasi liberal. Menggunakan upaya apa sehingga dapat berhasil gitu? Kelompok C bisa ditangkap pertanyaannya? Baik, Farida, bisa kami diskusi dulu ya? Silakan. Jangan lama-lama ya. Silakan. Diskusinya dekat ya. Ini pertanyaannya bagus ya, Farida. Oke. Mungkin yang lain juga nanti bisa membantu kelompok C ya, kalau memang memiliki jawaban gitu ya. Atau Pak, saya mau mempersiapkan nanti ini mengambil nilai dari pembelajaran hari ini atau mengambil maknanya. Silakan ya. Siap-siap, nanti usahakan ada banyak ya yang bisa memberikan mengambil makna dari pembelajaran hari ini. Bagaimana Aira? Belum, Pak. Belum. Oke, sambil menunggu Aira. Ada itu nanti ya, ada apa namanya? Ada tes akhir ya, atau nanti bisa dijadikan tugas ya, tugas untuk kalian kerjakan melalui link gitu ya. Nanti kalian bisa langsung mengetahui nilainya berapa gitu ya. Untuk linknya bisa kalian klik gitu ya di
grup sudah Pak Guru berikan. Gimana Izin Aira? jawab, Pak. Silakan. Siap. Jadi waktu sistem perekonomian Indonesia dikuasai oleh kolonial, terjadi krisis perdagangan. Namun setelah tahun 1885, perkembangan tanaman perdagangan mulai anjlok. Jatuhnya harga gula dan kopi di pasar dunia diakibatkan karena Eropa mulai menanam gula sendiri. Krisis perdagangan ini mengakibatkan terjadinya reorganisasi dalam kehidupan ekonomi Hindia Belanda. Perkebunan besar bukan lagi milik perseorangan, tetapi diorganisasi sebagai perseroan terbatas. Pada akhir abad ke-19 terjadi perkembangan dalam ekonomi Hindia Belanda. Sistem ekonomi liberalisme murni ditinggalkan dan berganti menjadi sistem ekonomi terpimpin. Ya, bagaimana Pak Rida? Bisa diambil kesimpulannya dari tadi yang disampaikan oleh Aira? Ya, jadi kesimpulannya mungkin pergantian sistem ekonomi menjadi sistem ekonomi terpimpin. Ya. Itu yang bisa saya garis bawahi. Oh, gitu ya. Intinya seperti itu. Ya, berarti intinya bahwa ada perubahan gitu ya. Ada perubahan sistem ekonomi dari sistem ekonomi liberal yang tadi disampaikan ada apa? Ada warisan gitu ya dari kolonial gitu ya. Nah, kemudian berubah. Indonesia ingin membentuk sistem ekonomi nasional yang murni gitu ya. Maka ada istilah sistem ekonomi terpimpin gitu. Itu yang digagas oleh Presiden Republik pertama ya, Republik Indonesia Soekarno gitu ya. Ketika pada masa demokrasi terpimpin gitu ya. Oke, Bu, bagus, tepuk tangan. Ya, diskusi sudah, presentasi sudah, kemudian tanya jawab juga sudah. Selanjutnya, siapa yang bisa memetik makna dari hasil presentasi, diskusi, atau pembelajaran pada hari ini tentang kehidupan ekonomi masa demokrasi liberal di Indonesia? Silahkan. Siapa? Silakan. Ya, Pak. Oke, Dimas, silakan Dimas. Oh, Alif juga ya. Oke, nanti habis Dimas, Alif. Yang lainnya, oh ada lagi. Oh, Dimas. Ya, silakan. Ya, jadi hikmah yang bisa kita ambil adalah menjadikan kesalahan di masa lalu sebagai pembelajaran untuk menghadapi masalah yang akan kita hadapi di masa yang akan datang. Gitu, ya. Masih ada? Udah, Pak. Udah, oke. Tepuk tangan untuk Dimas. Ya, jadi makna yang bisa diambil masalah yang muncul pada masa lalu gitu, itu harus kita jadikan sebagai pelajaran gitu. Jangan sampai masalah itu terulang kembali gitu ya pada saat ini, dan itu harus diperbaiki untuk berkembang dan berkembang. Bagus, bagus sekali untuk Dimas. Tadi ada satu lagi, siapa? Alif ya. Ya, silakan Alif. Terakhir nih Alif. Jadi hikmah yang bisa kita ambil adalah bahwa meskipun di zaman liberal dan zaman sekarang permasalahan ekonomi itu akan selalu ada. Sehingga yang harus kita siapkan adalah bersiap untuk masalah ekonomi yang akan selalu ada. Jadi kita harus siap untuk memberikan solusi untuk setiap masalah ekonomi yang ada. Gitu, Pak. Alif siap nggak nanti seandainya jadi pemimpin untuk menciptakan kehidupan ekonomi yang membangun ekonomi yang baik, bagus gitu ya. Siap nggak? Siap, Pak. Siap memberikan solusi ketika ada masalah-masalah ekonomi nanti? Siap. Oke, bagus. Ini calon pemimpin yang masa depan. Ya, luar biasa. Tepuk tangan. Oke, alhamdulillah sudah terlewati untuk soalnya sudah dikerjakan?
linknya sudah diklik? Belum ya? Oh sudah? Belum, Pak. Belum. Ada yang sudah, ada yang belum gitu ya. Nggak apa-apa. Baik. Karena di sini rangkaian kegiatan kita sudah semuanya terlewati dan alhamdulillah pembelajaran ini berjalan dengan lancar gitu, dan kalian bisa memetik makna dari pembelajaran hari ini ya, itu membuktikan bahwa kalian siap menjadi generasi-generasi yang mumpuni ke depannya, yang siap bertarung, yang siap menghadapi permasalahan-permasalahan kehidupan baik politik, ekonomi yang nanti akan menghadapi kalian. Ya, karena langkah kalian makin panjang, masih sangat panjang, masih sangat penuh dengan liku-liku yang nanti akan menggantikan kita nih yang sudah renta, tua dan lain sebagainya gitu ya. Kalianlah yang nanti akan membangun bangsa Indonesia, baik dari segi ekonomi, politik dan lain sebagainya. Gitu ya. Semangat ya. Semangat ya menjadi generasi Indonesia, generasi emas. Luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk kalian. Baik, karena waktu juga sudah menunjukkan kita harus mengakhiri kegiatan. Nanti kalian tentunya sudah melihat nilainya berapa dari hasil evaluasi akhir gitu ya. Silakan nanti bisa dilihat nilainya jika kalian sudah mengerjakan. Nah, mari kita akhiri ya, kita akhiri kegiatan kita kali ini. Semoga kegiatan ini manfaat yang kita harapkan ini bisa tercapai gitu ya. Ya, untuk mengakhiri kegiatan kali ini, silakan Pak Guru minta Dimas untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Silakan Dimas. Ya teman-teman semuanya, setelah kita menjalani pembelajaran siang kali ini, alangkah baiknya kita menutup dengan doa. Dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Dimas, terima kasih anak-anak semuanya sudah memberikan yang terbaik. Anda menunjukkan bahwa kalian itu adalah seorang pelajar, gitu ya, luar biasa. Sebelum mengakhiri, Pak Guru ingin kalian memberikan semangat untuk diri kalian, ya, semangat sekali lagi untuk diri kalian sebagai generasi yang luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk kalian. Baik, Pak Guru akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.